Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sidik Al-Ghifari dari kelompok 8 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Manajemen Logistik Industri Elektronika kelas 4A. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Putri Al-Muslimah, Darin Sifania, dan Gabriela Angelika Bandria. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini ialah berkenaan tentang materi yang saya bawa atau kelompok saya bawakan tempo hari lalu, yaitu berkenaan dengan demokrasi. Adapun narasumber pertama di sini dengan siapa, Kak? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, mohon izin perkenalan. Nama saya Faisal Reza Diaksa. Pekerjaan saat ini apa ya, Kak? Saya mahasiswa. Oke, Kak. Mau tanya-tanya sedikit aja sih, Kak, berkenaan dengan demokrasi untuk menggali seberapa jauh pemahaman masyarakat Indonesia sendiri tentang apa itu demokrasi. Indonesia sendiri itu kan menganut paham demokrasi. Kalau menurut Kakak, demokrasi sendiri itu apa sih, Kak? Kalau menurut saya itu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mana seluruh warga negaranya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dalam secara langsung maupun keterwakilan atau dalam perwakilan. Seperti itu. Berarti dalam hal ini keterwakilannya itu diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, seperti itu ya, Kak? Ya, betul. Mereka-mereka yang mewakilkan. Kalau kebebasan berpendapat sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 itu apakah termasuk dalam demokrasi, Kak? Ya, sebenarnya itu termasuk dalam demokrasi yang mana kalau menurut saya ya itu adalah kebebasan berpendapat kita secara langsung, demokrasi secara langsung gitu. Masih berkenaan dengan demokrasi nih, Kak. Untuk Indonesia sendiri menurut Kakak itu menganut paham demokrasi yang seperti apa ya, Kak? Apakah menganut paham demokrasi liberal sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau paham demokrasi seperti apa, Kak, yang sebenarnya diterapkan di bangsa kita ini? Ya, kalau menurut saya itu seharusnya demokrasi di kita itu adalah demokrasi Pancasila. Ya, yang mana demokrasi Pancasila itu demokrasi yang prinsipnya itu berasal dari Pancasila. Ya, dan juga semua itu terkandung nilainya juga dalam Pancasila. Tapi yang saya lihat sekarang Indonesia lebih ke demokrasi liberal gitu. Karena sudah tidak ada lagi nilai Pancasila yang mengikuti demokrasi tersebut gitu loh. Karena dalam Pancasila itu kan ada hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Gitu. Menghargai hak dan juga mengikuti kewajibannya. Tapi nyatanya kalau misalkan dilarang seperti ini, bilangnya dibatasi. Padahal kan juga ada norma dalam demokrasi Pancasila. Berarti menurut Kakak sekarang Indonesia itu bergeser dari semula demokrasi Pancasila menuju demokrasi liberal ya, Kak? Ya, kalau menurut saya teorinya demokrasi Pancasila, tapi implementasinya sudah bergeser. Baik, pertanyaan terakhir, Kak. Di masa pandemi seperti ini, apakah mengganggu jalannya demokrasi di negara kita tercinta ini, Kak? Kalau menurut pandangan Kakak pribadi sebagai masyarakat Indonesia. Jelas sangat mengganggu sekali ya.
saking banyaknya, saking berdemokrasinya kita, makin banyak orang yang berpendapat, apalagi berpendapat soal COVID. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih yang benar bagaimana kondisi negara ini. Gitu. Entah itu dari si pemerintah, ataupun si oposisi, ataupun si pengamat atau ahli yang sering sekali berpendapat. Jadi gitu. Demokrasi kita udah nggak ada batasnya sebenarnya, udah hilang dari batasnya kalau menurut saya. Jadi yang menyebabkan terganggunya itu ya seperti itu. Banyak orang yang berpendapat, tapi tidak tahu pendapatnya mana yang betul. Seperti itu. Oh, jadi menurut pandangan kakak, kita boleh berpendapat, tapi tetap ada acuan kita untuk berpendapat ya kak, seperti itu. Ya, betul sekali, agar tidak menyesatkan. Oke, terima kasih Kak Faisal untuk waktunya, jaga kesehatan, tetap lakukan 5M ya Kak, prokesnya dilaksanakan. Terima kasih atas ketersediaan waktunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan narasumber selanjutnya, yaitu dengan siapa Kak? Dengan Hana Nur Oktaviani. Kerjaan saat ini apa ya Kak, kalau boleh tahu? Saat ini sebagai mahasiswa. Ini saya mau tanya sedikit aja sama kakak tentang beberapa topik berkenaan dengan demokrasi. Sebagaimana yang kita tahu, negara tercinta kita ini menganut sistem demokrasi. Kalau menurut kakak sendiri, demokrasi itu apa sih, Kak? Ya, kalau menurut saya, demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi artinya rakyat itu di sini berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka itu memiliki hak yang sama atau hak yang setara untuk mengatur kebijakan pemerintahan. Seperti itu. Jadi secara garis besar, kalau menurut Kak Hana ini, demokrasi itu artinya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berhak diatur dan dikontrol oleh masyarakatnya itu sendiri ya Kak? Karena kekuasaan tertinggi itu berasal dari rakyat. Iya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, demokrasi seperti apa sih yang dianut oleh Indonesia? Apakah demokrasi liberal sebagaimana yang diterapkan oleh negeri Amerika Serikat di sana, atau Indonesia ini memiliki paham demokrasinya tersendiri? Kalau menurut Kak Hana itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini itu demokrasi Pancasila. Kenapa? Karena demokrasi Pancasila itu menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajuan budaya Indonesia itu dapat tetap dipertahankan dan ditumbuh kembangkan, sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu dapat terjaga atau terpelihara dengan baik. Seperti itu. Jadi walaupun masyarakat di Indonesia itu bebas berpendapat, tetap harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Seperti itu maksudnya. Iya, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Kak, masih berkenaan tentang demokrasi. Di masa pandemi seperti ini, menurut Kak Hana itu demokrasinya itu terganggu atau enggak sih? Ya, menurut saya di masa pandemi seperti ini pasti terganggu ya. Demokrasi di pandemi seperti ini itu tantangannya pasti jauh lebih banyak, tapi di saat yang bersamaan pula demokrasi itu justru tidak boleh menjadi penghalang untuk mengalahkan pandemi. Misalnya seperti pentingnya menjaga nilai dan norma, pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi hingga pasca pandemi COVID-19. Selama pandemi, demokrasi itu terbukti memberikan ruang bagi adaptasi tanpa harus mengurangi demokrasi itu sendiri. Jadi contohnya itu seperti pelaksanaan pilkada yang diadakan tahun 2020
itu kan dengan memakai protokol kesehatan yang ketat juga, seperti itu. Jadi di tengah pandemi seperti ini walaupun tetap terganggu, tapi kita sebagai masyarakat yang harus membiasakan diri seperti itu kalau menurut Kak Hana ya. Iya, benar. Oke, terima kasih atas ketersediaan waktunya Kak. Jangan lupa untuk menaati prokesnya, stay safe, taati 5M-nya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Iya, kembali lagi bersama saya, kali ini dengan narasumber selanjutnya. Ya, dengan siapa Kak? Farhan Saputra, Pekerjaan saat ini apa ya Kak, kalau boleh tahu? mahasiswa. Oke, di sini saya mau tanya-tanya aja Kak berkenaan dengan demokrasi. Sebagaimana kita tahu negara kita tercinta ini menganut paham demokrasi. Kalau menurut Kakak sendiri demokrasi itu apa sih Kak? Kalau menurut saya demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negara itu memilih hak setara dalam pengambilan keputusan dan mengubah hidup mereka masing-masing. Jadi lebih ke penyamarataan hak ya Kak di mata pemerintahan maupun hukum ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagaimana kita tahu Indonesia sendiri itu menganut paham demokrasi ya Kak. Namun dari demokrasi itu sendiri memiliki beberapa sub atau cabang. Sebagaimana Amerika Serikat menganut paham demokrasi liberal, kalau menurut Kakak sendiri demokrasi apa sih yang dianut oleh negara kita tercinta Indonesia ini? Kalau menurut saya demokrasi Pancasila. Kenapa bisa seperti itu Kak? Bisa dijelasin sedikit nggak apa itu demokrasi Pancasila? Karena Indonesia ini jelasnya gimana ya? Karena Indonesia ini mempunyai 5 sila dan itu sudah mencakup dari berbangsa, bernegara, dan ya maksudnya ya apa ya, udah toleransi segala macam sudah terkumpul di Pancasila. Kalau menurut saya seperti itu. Oh, jadi walaupun berdemokrasi di mana sebagaimana dimaksud di sini ialah kebebasan berpendapat, tetap mengacu pada kelima sila yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Kak, masih berkenaan dengan demokrasi. Di masa pandemi seperti ini, demokrasi itu terganggu atau enggak sih Kak, menurut Kak Farhan sendiri? Sedikit terganggu sih. Misalnya Kak, bisa diberi contoh kasusnya yang terjadi di tengah masyarakat kita, seperti apa? Contohnya ya, demokrasi ya kayak misalkan Kita bicara konteks pemilu deh Kak, pilkada. Itu dengan adanya pandemi, kira-kira terganggu nggak Kak, kalau menurut Kak Farhan? ya terganggu sih, karena ya pasti menghambat dan diundur seperti itu. Jadi yang aturan mungkin sudah ganti periode atau udah habis kepemimpinannya kan jadi harus diundur. Menurut saya ya terganggu, jadi ya gitu deh. Oh, jadi lebih ke penundaan ya Kak, di masa pandemi seperti ini. Oke, terima kasih Kak Farhan untuk ketersediaan waktunya, jaga kesehatan, taati protokol kesehatannya juga, jangan lupa 5M-nya, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi bersama saya, Muhammad Siddiq Al-Ghifari. Untuk narasumber terakhir yang saya punya, atas nama siapa Kak? Dia Puspitasari. Untuk kesibukan saat ini sedang apa ya Kak, status pekerjaannya? Ya, aku mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Wah, cocok sekali dengan topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih untuk ketersediaan waktunya untuk Kak Diah ya. Kesempatan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol aja berkenaan tentang demokrasi. Sebagaimana kita tahu, negeri kita tercinta ini menganut paham demokrasi. Kalau menurut Kak Diah sendiri, demokrasi itu apa sih? Ya, menurut aku sih demokrasi itu paham yang dimana eh, dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln gitu sih. Jadi seluruh kepentingan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus selalu berada di pihak masyarakat ya Kak, seperti itu. Ya, kan dalam bernegara itu kedudukan tertinggi dalam suatu negara berdasarkan asas demokrasi itu kan dipegang tangan rakyat itu Kak. Oke. Berarti kalau sebuah sistem pemerintahan atau seseorang penguasa itu membuat kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, apakah bisa dianggap sebagai pelanggaran demokrasi, Kak? Gimana tadi suaranya? Ya, semisal seorang penguasa atau dalam konteks ini sebuah pemerintahan membuat kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, apakah bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran demokrasi? Bisa termasuk karena pada dasarnya kan demokrasi itu kan isinya masyarakat dan masyarakat itu banyak kepala. Ketika banyak kepala itu kan kita demokrasinya demokrasi Pancasila ya, di mana berdasarkan asas Pancasila yang seperti yang kita tahu itu yaitu masyarakat yang gotong royong, terus masyarakat yang musyawarah mufakat, hal-hal yang seperti itu ketika semisalnya para petinggi-petinggi publik mengambil suatu kebijakan atau membuat suatu keputusan sesuai dengan keadaan dan realitas dari masyarakat dan juga nggak ngebantu sama sekali dari masyarakat sendiri, ya apa salahnya kalau misalnya hal itu bertentangan dengan demokrasi Pancasila sendiri. Berarti dari statement yang Kak Diah keluarkan bisa menjawab juga pertanyaan saya selanjutnya, di mana demokrasi yang dianut oleh Indonesia itu demokrasi Pancasila ya Kak? Iya betul. Mengapa Indonesia harus menganut demokrasi Pancasila Kak? Kenapa enggak kita ikut seperti Amerika yang menganut sistem demokrasinya itu demokrasi liberal? Oke, kenapa kita harus mengikuti demokrasi Pancasila? Yang pertama itu ciri khas dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu kan kita bangsanya masyarakatnya banyak, budayanya banyak, multikultural ya kan. Nah, budaya yang banyak ini bagaimana bisa disatukan dan dipahamkan dengan makna Pancasila gitu. Di Pancasila juga kan tertuang gitu dalam apa namanya sila keempat gitu, ya kan? Di situ sebagai cita-cita untuk mewujudkan dari demokrasi Pancasila ini, di mana masyarakat yang saling tolong-menolong, di mana masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan itu dengan musyawarah mufakat, dan hal-hal yang apa namanya rasa nasionalisme, patriotisme dari setiap masyarakat di Indonesia kayak gitu sih. Jadi walaupun berdemokrasi dalam konteks ini bebas mengeluarkan pendapat, tetap mengacu pada dasar negara yaitu Pancasila. Itu yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila ya Kak? Iya betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir masih berkenaan dengan topik demokrasi. Di masa pandemi seperti ini, demokrasi itu cukup terganggu nggak sih Kak? Cukup sangat-sangat terganggu gitu. Banyak juga kasus-kasus yang saat ini mungkin bersinggungan dengan demokrasi sendiri gitu. Makna demokrasi itu juga lama-lama terkikis oleh para petinggi-petinggi atau pemangku jabatan yang ada di atas gitu. Seperti yang kita lihat dan kita rasakan dalam menangani pandemi COVID kali ini, pemerintah itu lebih menggunakan kebijakan hukum top down gitu, di mana sentralis gitu apa-apa harus dari omongan pemerintah pusat, sedangkan otonomi daerah sendiri kadang mereka untuk melakukan sebuah
PSBB ya dulu ya namanya PSBB, sekarang jadi PPKM, itu harus minta persetujuan dari pemerintah pusat. Lalu sekarang yang dipertanyakan adalah eksistensi dari otonomi daerah sendiri. Nah, selain penanganan COVID seperti itu, yang baru-baru ini adalah penanganan sekolah dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, padahal otonomi daerah sendiri juga tidak memuat bidang pendidikan sendiri gitu. Tetapi kita lihat saat ini bidang pendidikan itu semua terlalu sentralis ke atas gitu, terlalu mengikuti pusat, sehingga jarang sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu melakukan pembelajaran secara offline. Kayak gitu sih. Seharusnya kalau misalnya dilihat dari realita masyarakat, sistem kebijakan yang diambil seharusnya tidak top down gitu. Itu aja sih. Jadi menurut pandangan Kak Dia sendiri, terganggunya demokrasi lebih kepada bentuk pengambilan keputusan pemerintahan dinilai terlalu sepihak seperti itu ya Kak, kalau bisa saya simpulkan. Iya. Banyak sih dari segi manapun juga pasti rata-rata demokrasi saat ini sedang terkikis gitu. Apalagi adanya jaga jarak ya kan, yang tadinya masyarakat Indonesia ramah tamah, terus suka bersosialisasi, nah suka ngobrol, itu saat ini jadi pendiam diri gitu, terus jadi dapat dunia. Oke, terima kasih Kak Dia untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih juga atas ketersediaan waktunya, taati protokol kesehatan, jaga kesehatannya, jangan lupa 5M-nya, stay safe. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Angelika selaku anggota kelompok 8. Di sini saya akan mewawancarai kedua narasumber saya, yaitu Aisyah Hanifah dan Rayhan Ali. Untuk Aisyah Hanifah diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya Aisyah Hanifah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini sebagai responden dari Gabriel Angelika. Untuk Rayhan Ali bisa memperkenalkan diri. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayhan Ali. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sekarang sedang menempuh pendidikan semester 2 yang pada hari ini berkesempatan menjadi koresponden dari Gabriela Angelika. Oke, baik, langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi saya akan mewawancarai seputaran tentang demokrasi. Pertanyaan pertama yaitu kira-kira apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Untuk Rayhan Ali diperkenankan untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, baik. Ini dari kacamata saya sebagai anak kesehatan, khususnya anak Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang saya ketahui, demokrasi itu merupakan suatu sistem sosial, sistem atau yang biasa disebut sebagai sistem pemerintahan, yang dimana diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Itu jadi kayak asasnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi secara simpel itu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana di dalamnya itu rakyat berperan andil dalam setiap keputusan yang diberikan atau ditentukan. Seperti itu yang saya tahu. Oke. Untuk Aisyah Hanifah untuk menjawab pertanyaan demokrasi. Iya, menurut saya demokrasi itu tentang menghargai cara berpikir, perilaku tindakan orang-orang dalam batas wajar yang tidak mengganggu atau menyakiti yang lainnya, sehingga terciptanya kebebasan dengan rasa damai dan aman dalam diri atau kelompok. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kalian, kira-kira kan ini sekarang lagi masa pandemi ya, gara-gara COVID-19. Menurut kalian tuh demokrasi di masa pandemi ini tuh kayak gimana ya? Untuk Aisyah bisa menjawab pertanyaan ini. Iya,
Demokrasi saat pandemi ini menurut saya itu jadi sebuah tantangan baru. Di sini pemerintah membuat keputusan seakan membatasi kebebasan masyarakatnya dalam berkegiatan, mengatasnamakan keamanan dan pengambilan keputusan yang ditentukan oleh yang berkuasa, yang memiliki jabatan. Seolah yang di bawah itu wajib mematuhi perkataan yang atasnya itu. Kalau dari Ryan Ali, kayak gimana nih demokrasi di masa pandemi? Ya baik, selaras dengan apa yang tadi dikatakan oleh Aisyah Hanifah kan ya, tadi pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah atas nama keamanan ataupun atas nama kenyamanan sebagaimana pandemi yang sudah dijalani kurang lebih 2 tahun ini, itu merupakan kayak ibaratnya alibi gitu, alibi pemerintah untuk melaksanakan kekuasaannya dengan semena-mena. Contohnya seperti ini, dalam membuat peraturan mengenai pandemi ini, rakyat itu tidak diandil beratkan dalam pembuatan keputusan tersebut. Jadi kayak misalkan pemerintah membuat keputusan, tapi sebelum keputusan ini diterima oleh rakyat, keputusan ini harus diterima mentah-mentah oleh rakyat. Jadi rakyat ini ada yang menderita, ada yang tersiksa, ada juga yang tertindas dengan peraturan tersebut. Nah itu merupakan kayak bisa dibilang demokrasi pada masalah pandemi seperti saat ini itu tuh menjadi kayak ya ibaratnya nilai minus dari demokrasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah beberapa tahun ke belakang gitu. Kayak contoh-contoh nyatanya tadi yang sudah saya sebutkan. Sudah jelaskan bahwa demokrasi mengalami penurunan di masa pandemi ini. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir. Bentar. Pertanyaan terakhir itu kira-kira kalian tahu nggak nih sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini tuh apa? Terserah yang mau jawab duluan siapa. Boleh Rayhan Ali dulu aja. Oke, baik. Ini pengetahuan saya sebagaimana saya belajar di bangku jenjang SMA saya. Jadi, demokrasi yang sekarang dianut oleh Indonesia itu demokrasi setelah era reformasi gitu kan, setelah turunnya Soeharto pada tahun 1998 gitu kan, di mana terjadi banyak sekali perubahan demokrasi seperti kayaknya seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum yang sebelumnya itu tidak ada di demokrasi pada era zaman Soeharto tersebut, di mana pada zaman itu berpendapat itu sangat dikekang lah ibaratnya seperti itu. Ada banyak sekali aktivis-aktivis politis atau aktivis-aktivis demokrasi yang dihilangkan atau bahkan dibunuh, seperti Munir, seperti banyak aktor-aktor politikus yang ditangkap sebagainya gitu kan. Nah, menurut saya, sebagaimana yang saya tahu sebagai anak kesehatan kan ya, demokrasi yang sekarang dianut oleh Indonesia itu demokrasi setelah era reformasi seperti itu. Oke, baik. Untuk Aisyah Hanifah? Iya, menurut saya sistem demokrasi yang lagi dijalani Indonesia saat ini itu yang berdasarkan nilai dari Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Oke, kita udah dapet jawaban dari kedua narasumber tentang demokrasi. Sebelumnya makasih banget nih buat Ryan Ali sama Aisyah udah bersedia jadi narasumber saya. Jadi saya tutup aja. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini untuk melakukan wawancara. Mungkin sebelum kita mulai, kita melakukan perkenalan dulu kali ya Kak. Nama Kakak siapa dan kesibukan Kakak tuh apa? Oke, halo semuanya. Nama saya Putra. Saya mahasiswi dari salah satu universitas di Indonesia. Kesibukan yang lagi saya jalani sekarang sih cuma kuliah online aja ya. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaannya Kak. Menurut Kakak nih, demokrasi itu apa sih? Menurut aku ya, demokrasi itu sistem pemerintahan yang diselenggarakan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, menurut Kakak nih, demokrasi di masa pandemik itu gimana Kak? Kira-kira ngaruh atau enggak? Demokrasi di masa pandemi, menurut aku sih kurang terlaksana dengan baik ya Kak.
karena pemerintah sama rakyatnya kan sama-sama lagi sibuk mengurusi urusan masing-masing. Dari masyarakatnya atau dari rakyatnya kita sama-sama tahu kalau misalnya banyak banget kan Kak yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini gitu. Sementara kan nggak semua pihak juga dapat bantuan gitu. Maksudnya nggak ada bantuan, bukan nggak dapat, maksudnya bantuan dari pemerintahnya itu nggak merata gitu. Sementara kan hidup juga harus terus berjalan ya Kak. Jadinya fokus mereka saat ini tuh cuma ke diri mereka sendiri sama keluarganya. Apa sih yang harus mereka makan untuk hari ini? Apa sih yang harus mereka makan untuk 1 minggu yang akan datang? Apa sih yang harus mereka makan untuk 1 bulan yang akan datang? Kayak gitu. Akibatnya perhatian ke negara juga jadi nggak sekuat biasanya gitu loh Kak. Kalaupun misalnya ada mereka misalnya melakukan demonstrasi untuk menyampaikan hak-haknya, untuk menyampaikan hak suaranya, kayaknya juga nggak akan berjalan dengan efektif karena kita kan juga lagi di tengah-tengah pandemi gitu ya Kak. Kita juga lagi sulit untuk ngelakuin hal-hal yang biasa kita lakuin sebelum adanya pandemi ini gitu. Terus juga kalau misalnya dari sisi negaranya tuh pemerintah juga udah melakukan teknis-teknis pemulihan yang tampaknya juga berpihak ke ekonomi gitu. Maksudnya teknis pemulihan dari ekonomi di Indonesia gitu. Mereka juga lagi menyusun dan juga lagi menjalankan kok gitu. Sambil menunggu penuntasan vaksin, negara juga tampak sibuk melakukan penyesuaian berbagai program kerja ya Kak. Jadi tuh sebenarnya pandemi itu benar-benar mempengaruhi cara kita menyelenggarakan demokrasi sih. Di mana pandemi memaksa masyarakat sama negara untuk memprioritaskan cara bertahan lebih dahulu gitu. Karena masing-masing pihak tuh fokusnya tuh pada penyesuaian kehidupan baru gitu kan. Demokrasinya jadi terganggu. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kakak nih, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia tuh seperti apa? Sistem demokrasi yang dianut sama Indonesia itu pastinya perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan diri oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Oke, terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Kamila Sayara Afisena, jurusan Ilmu Jurnalistik dari ISIP Jakarta. Kamila, di sini aku pengen nanya ya sama kamu, sepengetahuan kamu aja. Yang pertama tuh aku mau nanya, kamu tahu nggak sih apa yang kamu tahu tentang demokrasi? Demokrasi kalau yang aku tahu, menurut aku demokrasi itu tentang kebebasan, terus hak sama kewajiban. Jadi kalau kebebasan ya kayak yang kita tahu kan, kayak kebebasan berpendapat, kebebasan untuk kayak beragama, kayak gitu pokoknya. Terus kalau tentang hak dan kewajiban, jadi demokrasi, masyarakat Indonesia itu punya hak untuk turut andil dalam segala keputusan yang diambil sama pemerintah, kayak gitu. Terus kewajibannya juga yaitu ngelaksanain apa yang udah diputusin sama pemerintah, kayak gitu. Oke, terus kalau menurut Kamila sendiri nih, demokrasi di masa pandemi kayak gini tuh gimana sih? Demokrasi di masa pandemi, gimana ya? Kalau menurut aku demokrasi di masa pandemi itu simple sih, kayak kita sama-sama saling ngejaga nih satu sama lain. Kayak yang tadi aku bilang kan, masyarakat Indonesia itu punya hak sama kewajiban. Nah, kewajiban kita ini buat ngikutin apa yang udah dianjurin sama pemerintah, keputusan-keputusannya pemerintah, kayak gitu kan. Kayak yang sekarang ada PPKM darurat nih, berarti ya udah kita ngelaksanain apa yang udah dianjurin, kayak gitu. Terus sama sama-sama ini sih, saling gotong royong, saling mensupport gitu satu sama lain supaya ya pandeminya cepat berlalu gitu.
Terus kan dari tadi Kamila udah jelasin nih demokrasi menurut Kamila apa, terus juga demokrasi di masa pandemi ini kayak gimana, Kamila udah jelasin. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh sistem demokrasi yang dianut apa sih? Kamila tahu nggak? Kalau di Indonesia itu pakainya sistem demokrasi Pancasila, kayak yang tadi ada kebebasan, bisa kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, terus saling gotong royong kayak gitu, musyawarah, ya sesuai sama yang ada di Pancasila aja sih, dari sila ke-1 sampai sila ke-5 kayak gitu. Oke, makasih banyak ya Kamila waktunya. Sama-sama. Halo Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami. Mungkin sebelum dimulai nih Kak, boleh kenalan dulu nggak? Kakak tuh namanya siapa, dari kampus mana? Oke, perkenalkan nama saya Alvina Marta. Saya mahasiswi dari kampus Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja Kak. Menurut Kakak nih, demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, menurut Kakak nih, demokrasi di masa pandemik ini itu seperti apa? Demokrasi di masa pandemi membuat negara dan masyarakat sibuk dengan urusannya masing-masing. Dari sisi masyarakat, mereka kehilangan pekerjaan, susah berjualan karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Tetapi tak semua masyarakat mendapatkan bantuan, padahal mereka juga harus melanjutkan kehidupan mereka. Dari sisi negara, teknis-teknis recovery yang tampaknya berpihak ke ekonomi sedang disusun dan dijalankan sambil menunggu penuntasan vaksin, negara tampak sibuk melakukan penyesuaian berbagai program kerja. Jadi, pandemi mempengaruhi cara kita menyelenggarakan daily demokrasi, di mana pandemi memaksa masyarakat dan negara untuk memprioritaskan cara bertahan hidup terlebih dahulu, karena masing-masing pihak berfokus pada penyesuaian kehidupan baru, sehingga demokrasi menjadi terganggu. Oke, menurut Kakak nih, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sekarang itu seperti apa? Sistem yang dianut pastinya perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki landasan ideal Pancasila serta landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Diana Nitawati. Saya bekerja di PT Tokopedia. Jabatan saya di sana yaitu sebagai admin reporting. Waalaikumsalam Kak Dian, saya Putri Al-Muslimah. Nah, di sini saya mau nanya-nanya aja sedikit sama Kak Dian. Yang pertama tuh di sini saya mau tanya, apa sih yang Kak Dian tahu tentang demokrasi? Oke, demokrasi menurut saya pribadi ya Kak ya, yaitu kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam hal politik maupun kebijakan dari pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung Kak. Karena kan yang kita tahu sistem pemerintahan di Indonesia ini kan diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Makanya di mana itu warga negara Indonesia tuh bebas untuk berpartisipasi gitu Kak. Oke, terus karena sekarang lagi masa pandemi nih, apalagi sekarang makin meningkat. Jadi menurut Kak Dian sendiri tuh demokrasi di masa pandemi ini gimana sih? Contohnya ya Kak, di demokrasi di masa pandemi ini yang aku lihat selama ini ya Kak ya, sebelum adanya COVID ini kan proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar nih Kak, yang dimana warga itu berpartisipasi dalam penyelenggaraannya nih Kak nih. Nah, sedangkan di tahun 2020 lalu sempat ada jadwal pemilihan kepala daerah itu diundur, kalau tidak salah sih Kak ya. Nah, karena ditakutkan bertambahnya pasien atau warga yang tertular COVID-19 atau corona. Karena yang kita ketahui ini COVID ini adalah virus yang dapat menyerang siapapun gitu loh Kak. Contohnya misalnya balita, apalagi yang rentan ini lansia yang di atas 40 tahun ke atas kayak gitu lah Kak. Maka di sini jadi tantangan para politisi
Itu tantangannya nih ya kayak bagi aku itu adanya pembatasan sosial untuk menekankan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik gitu loh Kak. Yang seperti kita ketahui yaitu kebijakannya di antara lain itu melarang warga nih untuk berkumpul di ruang publik. Karena kan sekarang sudah banyak banget nih kasusnya, sudah melonjak banyak banget gitu loh. Makanya mulai saat ini tuh pemerintah itu melalui kebijakan yaitu melarang masyarakatnya untuk berkumpul kayak gitu. Dengan begitu, selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, tidak kemungkinan lagi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Atau mungkin kita bisa melakukan aspirasinya itu melalui media sosial kayak gitu loh Kak. Jadi kita tidak bertemu secara langsung gitu. Melalui media sosial kita bisa tuh kontribusi. Iya, berkontribusi kayak gitu loh, bisa mengeluarkan pendapat gitu loh Kak. Kayak gitu. Oke, ini Kak Dian ngejelasinnya udah panjang banget nih. Di sini aku mau nanya, sistem demokrasi yang dianut di negara kita ini tuh apa sih di Indonesia? Oke, sistem yang kita ketahui itu kan sistem Pancasila ya Kak ya. Kalau untuk contohnya paling baik lagi sih Kak yang tadi yaitu pemilihan kepala daerah ataupun presiden sih Kak, untuk contohnya itu sih Kak. Oke, terima kasih ya Kak, udah cukup jawaban dari Kak Dian. Makasih udah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Kak Putri. Terima kasih kembali. Sukses selalu.